Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Risma Nur Hakim, di channel Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi SMA Sederajat kelas 10 bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada kesempatan sekarang, saya akan membahas terlebih dahulu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kita akan mulai membahas tentang macam-macam pembagian kekuasaan negara. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang macam-macam kekuasaan negara, kita harus tahu dulu apa itu kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau atas yang diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kita di rumah sedang menonton televisi, kemudian orang tua kita menyuruh untuk mematikan televisi tersebut dan belajar. Kemudian kita masuk ke dalam kamar, mengerjakan tugas dan belajar. Atau contoh ketika kita terlambat ke sekolah. Ketika kita terlambat datang ke sekolah, pasti ada guru yang akan menegur atau memberikan sanksi. Atau ketika kita ada di lingkungan masyarakat, biasanya ada aturan tamu lebih dari 24 jam wajib lapor. Nah, itu merupakan contoh-contoh di mana kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga-lembaga yang berwenang. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah negara memiliki kekuasaan? Tentu, negara memiliki kekuasaan karena negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, negara punya banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara mengatur seluruh rakyatnya agar terciptanya keadilan dan kemakmuran serta ketertiban. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa saja kekuasaan negara itu? Tentu kekuasaan negara itu banyak sekali macamnya. Seperti menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian, apa kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian, yang berikutnya adalah kekuasaan federatif. Apa itu kekuasaan federatif? Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, itu merupakan 3 jenis kekuasaan menurut John Locke. Selain menurut John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Ini sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh John Locke. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk melakukan atau mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan pendapat dari John Locke.
Kekuasaan federatif oleh Montesquieu itu dimasukkan ke kekuasaan eksekutif. Kemudian fungsi untuk mengadili itu dibuat kekuasaan tersendiri. Ketiga kekuasaan tersebut diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Nah, pada praktik penyelenggaraan pemerintahan sering terjadi pemusatan kekuasaan, di mana kekuasaan itu dilaksanakan oleh seseorang kemudian bertindak secara otoriter. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan agar terjadinya kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu tidak dipegang oleh satu orang. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa itu konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan? Apabila kita bedakan antara pemisahan dan pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah, baik organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga negara pemegang kekuasaan seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu bekerja secara terpisah, tanpa koordinasi dan kerjasama. Berbeda dengan mekanisme pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu dibagi menjadi beberapa, eksekutif, legislatif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini berarti setiap lembaga-lembaga tersebut dimungkinkan bekerja sama atau saling berkoordinasi. Seperti halnya konsep pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Hal ini jelas diatur dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Jadi, ada kekuasaan secara horizontal dan ada kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi atau gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu di dalamnya ada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pada pemerintah daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari ditetapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal.
Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan share apabila bermanfaat. Dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.